Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Hanifah dengan NIM 210304252. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi UTS tentang budaya dan organisasi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak sadar, tiap-tiap orang di dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. Menurut Strisno 2010, budaya organisasi memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, khususnya kinerja pegawai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peran budaya organisasi adalah sebagai alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana mengalokasikan sumber daya organisasional, dan juga sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan organisasi. Selanjutnya, budaya organisasi mencakup aspek yang lebih luas dan lebih mendalam dan justru menjadi suatu dasar bagi terciptanya suatu iklim organisasi yang ideal. Selanjutnya, seseorang tidak dapat mengubah budaya perusahaan sendirian, tetapi pemimpin yang kuat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap budaya. Seorang pemimpin perusahaan yang kuat tentu saja dapat memberikan dampak signifikan terhadap budaya perusahaan, dan apabila kita bergabung dengan perusahaan yang mempunyai budaya dengan nilai-nilai yang membuat kita tidak nyaman, akan menimbulkan konflik nilai untuk hal yang baik maupun yang buruk. Yang B, fungsi budaya organisasi. Budaya berfungsi mengatasi permasalahan integrasi internal dengan meningkatkan pemahaman dan kemampuan anggota organisasi untuk beberapa berkomunikasi, kesepakatan, atau konsensus internal. Kekuasaan dan aturannya, hubungan anggota organisasi atau karyawan, serta imbalan dan sanksi. Menurut Sken Edgar, bahwa budaya organisasi memberikan sejumlah fungsi dalam mengatasi setiap permasalahan atau anggota untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal, yaitu dengan memperkuat pemahaman anggota organisasi, kemampuan merealisasi terhadap misi dan strategi, tujuan, cara, ukuran, dan evaluasi. Adapun fungsi dari budaya organisasi ini diantaranya yaitu: yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Yang kedua, budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikan berarti penerimaan sebagai anggota atau bagian dari sesuatu, alat untuk mengorganisir, sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan. Maksudnya, mengorganisasi atau mengatur suatu kelompok agar membentuk satu
kesatuan. Yang ketiga ada meningkatkan kekuatan organisasi, yaitu meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut dan sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar tepat mengenai tutur kata dan tingkah laku para anggotanya. Yang keempat ada mengontrol perilaku. Fungsi budaya organisasi sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Yang kelima, mendorong kinerja anggota, membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan merealisasi terhadap misi dan strategi, tujuan, cara, ukuran, dan evaluasi. Mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi, mereka lebih sadar bahwa kepentingan bersama harus diprioritaskan. Yang keenam, menentukan tujuan organisasi, yaitu sebagai alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak. Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Yang C, peran penting budaya organisasi di sebuah perusahaan. Penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki budaya yang kuat, karena jika sebuah organisasi memiliki budaya kuat, para karyawan akan memberikan kesetiaan yang lebih besar ketimbang para karyawan dalam organisasi yang memiliki budaya yang lemah. Dari sebuah penelitian juga terungkap bahwa budaya organisasi yang kuat cenderung memperlihatkan hubungan dengan kinerja organisasi yang baik, dan tidak sulit untuk memahami hal ini bila nilai-nilai pokok organisasi dapat dipahami secara jelas dan diterima secara luas. Para karyawan akan mengetahui apa yang harus dikerjakan dan apa yang diharapkan dari diri mereka, sehingga mereka selalu dapat bertindak dengan cepat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan, manajemen, puncak, atau pimpinan dalam sebuah organisasi juga mewarnai budaya organisasi yang berlaku bagi para karyawannya. Budaya organisasi tersebut dapat mempengaruhi perilaku karyawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam organisasi, sehingga budaya organisasi yang kuat dapat mengoptimalkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Keheterogenan dalam organisasi tidak akan bekerja jika tidak ada struktur yang mengikatnya. Baiklah, yang terakhir, contoh penerapan adanya budaya organisasi. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa contoh nyata dari budaya organisasi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, anggota aparat keamanan. Instansi kepolisian maupun tentara merupakan salah satu contoh organisasi yang menerapkan budaya organisasi yang sangat kental. Seperti diketahui, di dalam instansi baik kepolisian maupun tentara terkenal dengan budaya kedisiplinan, kesolidan, dan loyalitas. Itulah alasan mengapa di dalam instansi
instansi kepolisian dan tentara, para anggotanya selalu bersikap disiplin dimanapun untuk menjaga nama baik instansi. Selain itu, para anggota sangat mengedepankan kesetiakawanan karena sejak dini sudah ditanamkan hal tersebut. Yang kedua ada perusahaan Google. Google juga menjadi salah satu perusahaan yang mampu mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam lingkungan kerja. Zaman dahulu, lingkungan pekerjaan selalu identik dengan hal yang formal. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.